Interaksionisme simbolik adalah salah satu pendekatan dalam sosiologi yang berfokus pada cara individu berinteraksi dan menciptakan makna melalui simbol dalam kehidupan sosial mereka. Teori ini menekankan bahwa realitas sosial dibangun secara bersama-sama melalui interaksi dan komunikasi. Berikut profil beberapa tokoh utama dan ulasan teorinya. Profil tokoh dan ulasan teori interaksionis simbolik. Tokoh utama yang dikenal dengan kontribusi terhadap teori interaksionis simbolik adalah George Herbert Mead. Mead adalah seorang filosof dan sosiolog Amerika yang lahir pada tahun 1863 dan meninggal pada tahun 1931. Ia mengajar di Universitas Chicago dan karyanya berfokus pada perkembangan kesadaran diri dan interaksi sosial. Meskipun Mead tidak menulis buku secara langsung, pemikiran-pemikirannya dikompilasi dan diterbitkan oleh murid-muridnya dalam karya berjudul Mind, Self, and Society. Setelah kematiannya, Herbert Blumer, seorang murid Mead, melanjutkan dan memopulerkan teori ini. Blumer memperkenalkan istilah interaksionis simbolik dan menyusun kerangka teoritis yang lebih sistematis, menekankan pentingnya simbol dan makna dalam interaksi sosial. Ulasan teori interaksionis simbolik. Interaksionisme simbolik memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana makna dan identitas sosial dibangun secara dinamis melalui interaksi sehari-hari. Teori ini sangat berpengaruh dalam bidang sosiologi mikro dan studi interaksi sosial. Beberapa kritik terhadap teori ini mencakup anggapannya yang terlalu fokus pada interaksi kecil dan kurang memperhatikan struktur sosial yang lebih luas, serta kekuatan ekonomi dan politik yang mempengaruhi perilaku individu. Namun, kekuatannya terletak pada analisis detail tentang proses interaksi dan bagaimana individu memaknai tindakan mereka dan orang lain. Hal ini membuat teori ini sangat relevan dalam memahami komunikasi antar pribadi, konstruksi identitas, dan dinamika kelompok kecil. Teori interaksionis simbolik berfokus pada cara individu membangun makna melalui interaksi sosial. Teori ini berpendapat bahwa makna bukanlah sesuatu yang statis atau melekat pada objek atau peristiwa, melainkan terbentuk dan dipahami melalui proses interaksi antar individu. Inti dari teori ini mencakup 3 premis utama. Yang pertama, makna sebagai hasil interaksi. Makna yang diberikan kepada objek, tindakan, atau peristiwa adalah hasil dari interaksi sosial. Makna ini bisa berubah seiring berjalannya waktu dan dipengaruhi oleh konteks sosial. Kedua, peran simbol dalam komunikasi. Simbol-simbol seperti bahasa, isyarat, dan ekspresi memainkan peran penting dalam interaksi manusia. Simbol ini memungkinkan individu untuk berkomunikasi dan menyampaikan makna yang lebih kompleks daripada komunikasi nonverbal sederhana. Dan yang ketiga yaitu pemahaman diri melalui perspektif orang lain. Menurut Mead, individu mengembangkan kesadaran diri dengan mengadopsi perspektif orang lain, proses yang dikenal sebagai taking the role of the other. Dengan memproyeksikan diri ke posisi orang lain, individu dapat memahami bagaimana orang lain mungkin memandang tindakan atau perilaku mereka. Teori ini relevan dalam memahami bagaimana identitas dan norma sosial dibentuk dan dikembangkan dalam berbagai komunitas. Pendekatan ini menyoroti bahwa masyarakat bukan hanya struktur statis, tetapi jaringan dinamis dari interaksi yang terus-menerus menegosiasikan makna. Secara praktis, teori interaksionis simbolik digunakan untuk menganalisis fenomena sosial seperti pembentukan identitas, hubungan antar pribadi, serta dinamika kelompok dan budaya. Aplikasinya bisa ditemukan dalam kajian media, pendidikan, dan studi tentang perubahan sosial, di mana simbol dan makna memainkan peran penting dalam mempengaruhi sikap dan perilaku individu. Profil tokoh. Teori pertukaran sosial dikembangkan oleh George C. Homans, seorang sosiolog Amerika yang berpengaruh dalam bidang sosiologi dan psikologi sosial. Lahir pada tahun 1910 dan meninggal pada tahun 1989.
Homans dianggap sebagai pelopor dalam menghubungkan prinsip-prinsip psikologis dengan fenomena sosial. Karyanya Social Behavior, Its Elementary Forms 1961 merupakan landasan penting bagi pengembangan teori ini. Selain Homans, tokoh lain seperti Peter Blau dan Richard Emerson turut berperan dalam mengembangkan teori ini dengan pendekatan yang lebih kompleks. Inti teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial berfokus pada pemahaman interaksi sosial sebagai proses pertukaran sumber daya, baik materi maupun non-material. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa individu bertindak rasional untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya dalam hubungan sosial. Berikut adalah konsep utama dalam teori pertukaran sosial. Konsep utama yang pertama, prinsip rasionalitas individu cenderung memilih tindakan yang diharapkan memberikan keuntungan terbesar dengan biaya terkecil. Interaksi sosial dipandang sebagai serangkaian transaksi yang mengevaluasi potensi keuntungan dan kerugian. Yang kedua, imbalan dan biaya. Imbalan dapat berupa hal-hal positif seperti persahabatan, status sosial, atau rasa puas. Sedangkan biaya mencakup pengorbanan waktu, tenaga, atau potensi risiko. Yang ketiga, keseimbangan dan keadilan. Individu mengevaluasi hubungan mereka berdasarkan konsep keseimbangan. Hubungan dianggap memuaskan jika kedua belah pihak merasa bahwa manfaat yang diperoleh sebanding dengan kontribusi yang diberikan. Ketika ketidakseimbangan terjadi, individu cenderung berusaha mengubah situasi atau mengakhiri hubungan. Yang keempat, ketergantungan. Semakin besar ketergantungan seseorang pada suatu hubungan, semakin besar kemungkinan individu tersebut akan bertahan dalam hubungan tersebut, meskipun imbalannya tidak maksimal. Ketergantungan. Selanjutnya, penerapan dalam konteks sosial. Teori pertukaran sosial relevan dalam berbagai konteks, termasuk hubungan pribadi, dinamika kelompok, organisasi, dan interaksi ekonomi. Dalam hubungan pribadi, teori ini dapat menjelaskan mengapa orang tetap dalam suatu hubungan meskipun ada masalah. Jika mereka merasa manfaat yang didapat masih lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Dalam konteks organisasi, teori ini membantu memahami motivasi kerja karyawan dan dinamika antara pekerja dan manajemen. Kritik terhadap teori pertukaran sosial. Meskipun teori pertukaran sosial menawarkan kerangka analisis yang bermanfaat, kritik seringkali muncul terkait fokusnya pada asumsi rasionalitas dan perhitungan keuntungan pribadi. Beberapa sosiolog berpendapat bahwa teori ini mengabaikan aspek emosional dan nilai-nilai altruistik dalam interaksi manusia. Selain itu, pendekatan ini dianggap kurang memperhatikan pengaruh struktur sosial dan budaya yang lebih luas terhadap perilaku individu. Teori pertukaran sosial tetap menjadi alat penting dalam memahami bagaimana manusia membentuk dan mempertahankan hubungan, karena ia memfokuskan pada evaluasi keuntungan dan biaya yang terlibat dalam interaksi. Menurut teori ini, orang cenderung membangun hubungan yang mereka anggap menguntungkan dan memutuskan hubungan yang memberikan lebih banyak kerugian daripada manfaat. Prinsip dasarnya adalah bahwa manusia sebagai makhluk rasional menimbang timbal balik dan evaluasi biaya manfaat sebelum mengambil keputusan untuk terlibat atau tetap dalam suatu hubungan. Namun, meskipun teori pertukaran sosial memiliki banyak keunggulan dalam analisis relasi interpersonal, aplikasinya di dunia nyata memiliki tantangan tersendiri. Salah satu keterbatasannya adalah bahwa teori ini terkadang mengabaikan aspek-aspek emosional, moral, atau kultural yang tidak selalu dapat diukur secara kuantitatif. Misalnya, dalam hubungan keluarga atau persahabatan, faktor-faktor seperti empati, cinta, dan kewajiban moral seringkali mempengaruhi keputusan di luar
pertimbangan keuntungan dan kerugian murni. Selain itu, teori ini mungkin terlalu menekankan rasionalitas dalam interaksi manusia, padahal dalam banyak kasus orang bertindak berdasarkan emosi, impuls, atau norma sosial yang berlaku. Konteks budaya juga memainkan peran penting dalam bagaimana pertukaran sosial dipahami dan dijalankan di beberapa masyarakat. Hubungan interpersonal lebih didasarkan pada nilai-nilai kolektivitas dan solidaritas daripada perhitungan untung rugi. Meskipun demikian, teori pertukaran sosial tetap relevan, terutama ketika digunakan secara fleksibel dan dikombinasikan dengan pendekatan lain yang mempertimbangkan elemen-elemen non-ekonomis dan budaya dalam interaksi manusia dengan pendekatan yang lebih menyeluruh. Teori ini dapat menjadi lebih efektif dalam menggambarkan dinamika hubungan manusia yang kompleks di dunia nyata.